of justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Top Lawyer Indonesia. Hari ini kita akan membahas edukasi hukum tentang masalah permusikan. Nah, kebetulan di sini ada pakar atau yang memang bergerak di bidang musik. Ya, Kang I, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan Mas sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Ya. Nah, di sini kebetulan Kang Ai ini memang sebagai arranger juga, pencipta lagu juga. Nah, kebetulan konten kreator juga. Kebetulan beliau punya channel YouTube namanya Ari Naga and Family. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Itu channelnya. Itu berkaitan dengan musik. Nah, ini sedikit Kang Ai kita mau bincang-bincang masalah musik ya. Perkembangan musik yang setahu Kang Ai saat ini bagaimana sih di dunia permusikan itu? Iya, selama saya berada di dunia musik, saya mulai itu tahun 98 ya, kurang lebih di industrinya ya. Lama banget ya? Ya, saya pernah mengalami musik itu recordingnya aja pakai pita. Wah. Sampai sekarang itu kan dari pita, CD, dan akhirnya sekarang CD sudah hilang. Berganti menjadi semua serba digital. Kita mau dengerin musik kan sekarang harus melalui platform digital seperti YouTube, Spotify, dan lain-lain. Hampir kita nggak menemukan lagi yang namanya CD, apalagi kaset pakai pita ya. Jadi sekarang itu memang keadaannya udah bergeser sekali dari zaman dulu yang tahun 2000-an lah gitu. Sekarang ini keadaannya adalah semua serba digital. Serba digital ya? Ya, serba digital. Tapi ada keuntungan dan kerugiannya sih memang. Ketika zaman dulu itu terus terang ya, talent atau penyanyi itu memang dicari yang betul-betul bisa nyanyi misalnya. Betul. Gitu. Nah, sekarang ini ya teknologi sangat memudahkan kan. Betul, nah, betul. Ya kurang lebihnya zaman sekarang ini banyak dimudahkan oleh teknologi sih. Betul. Seperti itu. Untuk suara-suara sudah yang dari falas bisa jadi bagus gitu ya. Bahkan yang ngomong aja bisa jadi bernada, jadi nyanyi. Bisa nada nyanyi ya. Wah, itu keren banget itu. Nah, kalau zaman dulu itu keuntungannya apa sih Kang? Waktu masih zaman CD itu bentuk kepingan kan? Ya. Bukan yang lain kan? Kepingan. Kepingan. Nah, itu gimana dulu kalau dulu itu? Nah, saya akan bicara dari sisi industri ya, karena dari segi musik. Karena kan di sini saya berbeda dengan Mas Topan kan dari segi hukum. Ya. Memang pakarnya dari segi hukum. Kalau saya dari sisi musik lah ya. Nah, kalau CD itu memang dari segi penjualan dia kayak hard selling, jadi menjual barang, produk. Nah, produk itulah nanti akan dijual mendapatkan keuntungan yang akan dibagi-bagi kepada label, produser, dan juga penyanyi, artisnya segala macam. Sekarang pun sama pembagiannya, cuma berbedanya adalah yang kita jual udah bukan lagi produk-produk yang berbentuk fisik. Betul. Iya, tapi berbentuk data, download dan lain-lain. Saya kira dulu itu penjualan CD itu memang besar ya. Kita jual 1 juta kopi itu kayak Ceylon Seven bisa 2 juta kopi. Itu udah kaya raya lah. Nah, kalau sekarang mantep banget. Kalau sekarang mungkin kalau 2 juta views ya beda, nggak kayak dulu. Di YouTube ada lagu 2 juta views. Kalau dulu penghasilannya mungkin fantastis. CD ya, produk. CD, ya, produk barang gitu. Kalau sekarang kan digital, jadi lebih soft, lebih murah. Cuma memang ada kemungkinan ditontonnya lebih besar lagi. Dulu 2 juta udah luar biasa. Kalau sekarang 2 juta penonton atau pendengar itu biasalah. Biasa ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Karena sekarang untuk penonton itu kadang-kadang ngejarnya sampai puluhan juta penonton. Betul, bahkan miliaran. Kita lihat aja kayak BTS, Blackpink yang dari Korea itu ya. Itu penonton itu udah bisa ratusan juta. Bahkan billion, apa sih? Triliun ya? Triliun. Miliar. Karena jumlah penduduk di dunia itu kan banyak. Banyak sekali. Nah, itu juga salah satu keuntungannya era digital.
dibanding analog dulu. Kalau analog atau produk CD itu kan dijual di Indonesia. Untuk ke luar negeri itu ada regulasi-regulasi yang nggak semudah di sini dan faktor-faktor lainnya. Tapi kalau digital itu benar-benar worldwide, seluruh dunia bisa menikmati. Ya. Nah, tapi ketika ini sudah di era digital, kan di masing-masing negara itu kan berbeda ya. Konteks masalah perlindungan terkait cipta lagu. Nah, kalau menurut Kang Ari sendiri dari hal tersebut, kerugiannya apa sih ketika ini era digital ini memang sudah canggih banget ya? Pasti ada kerugian dong. Ada kerugian dong. Nah, kita sih pengen tahu kerugian yang dialami oleh para musisi itu seperti apa. Misalkan lagunya di cover orang tanpa izin, atau lagunya dicaplok orang terus diakuin orang itu bahwa lagu mereka. Nah, terus tindakan dari musisi itu seperti apa? Satu lagi nih, ketika musisi itu sudah membuat lagu, untuk meyakinkan itu lagunya dia harus apa nih? Nah, dari segi musisinya dulu ya. Nah, itu sebenarnya kalau bicara itu banyak berbicara masalah hukum dan tata pengelolaan hak cipta. Nah, itu mungkin Mas Topan pasti lebih tahu. Tapi saya akan bicara dari sisi musiknya ya. Nah, yang saya tahu bahwa karya cipta itu memang terdiri dari beberapa hal. Yang saya tahu itu jadi ada mechanical right. Mechanical right itu adalah sebuah karya itu apabila ditampilkan di dalam sebuah media. Nah, itu mechanical itu ada yang berkaitan dengan bentuknya gitu. Kalau zaman dulu dengan CD. CD. Nah, kalau zaman sekarang itu dengan YouTube. Zaman dulu dengan TV misalnya, dengan CD dan juga dengan radio misalnya. Itu ada mechanical right, ada hak-hak yang berkaitan dengan bagaimana musik ketika bisa ditonton atau dinikmatin. Ada penggandaan mechanical itu. Dulu CD bisa digandakan. Nah, ketika digandakannya legal itu nggak masalah, tapi ketika dibajak, digandakan, nah itu akan ada bersentuhan dengan ranah hukum, yaitu bertabrakan dengan mechanical right. Nah, kalau zaman sekarang itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena kita mengcopy itu gampang sekali, download mudah sekali. Nah, dulu sempat ada zamannya memang mendownload itu mudah sekali dan orang di mana-mana bisa mengakses YouTube, bahkan mendownload itu sehingga dia punya playlist lagu-lagu yang dia inginkan tanpa bayar gitu, tanpa harus beli CD. Itu banyak sekali. Tapi memang akhir-akhir ini sudah regulasi-regulasinya sudah diatur, sudah lebih diatur. Seperti YouTube, kita sekarang tidak boleh lagi sembarangan mendownload. Betul. Mengalami nggak kalau ingin mendownload? Saya coba tes gitu ya. Mendownload lagu dari YouTube itu sulit sekali. Jadi ada website-website yang memang menawarkan jasa bisa download dari YouTube itu susah di banned. Nah, itu udah diatur. Sudah bagus ya. Sudah bagus. Lalu ada lagi selain mechanical right ada synchronizing. Nah, synchronizing itu zaman dulu seperti ini. Ketika lagu sudah digabungkan dengan video klip, nah maka itu menjadi ada hak synchronizing. Misalnya lagu itu dipakai oleh sinetron, lagu itu dipakai oleh film, dipakai bahkan dengan video klip yang digunakan atau iklan. Nah, itu kena namanya synchronizing right atau hak sinkronasi. Zaman sekarang YouTube itu sebenarnya sinkronasi loh antara visual dan lagu. Nah, maka sebenarnya kita kalau pengen main contoh di YouTube ya, gitu, itu karena ada visualnya. Itu sebenarnya kita ada hak synchronizing yang diatur oleh para publisher. Selain oleh internal YouTube-nya, maka kita harus juga daftarkan ke publisher. Supaya hak-hak kita itu sebagai pembuat lagu atau pengkarya akan lebih aman. Nah, satu lagi Mas Topan, yaitu yang namanya adalah maaf saya lupa. Performing right. Nah, performing right itu seperti ini. Ketika lagu kita diputer di kafe, lagu kita dinyanyikan oleh orang lain di TV live, nah, itu kena synchronizing. Sinkron ya, synchronizing. Synchronize. Performing right. Performing right. Nah, disitulah nantinya diatur oleh lembaga kolektif seperti ada Papri dan lain-lain. Itu misalnya lagu kita ada di karaoke tertentu. Nah, betul. Itu masih berjalan sampai sekarang. Kalau synchronizing juga masih berjalan karena kan lagu-lagu kita selain di YouTube juga ada di TV-TV misalnya atau di iklan dalam digital itu kena synchronizing. Bahkan mechanical pun
dulu YouTube itu sempat dipertanyakan, ini kena hak mechanical harusnya karena ada penggandaan. YouTube bilang ini bukan penggandaan, ini hanya performing, orang boleh nonton, jadi dia nggak ada penggandaan sebuah lagu ya. Tapi ternyata setelah diteliti, YouTube itu cara kerjanya ketika lagu A ditonton oleh di Indonesia, di Amerika, di Jepang, itu ada penggandaan data. Iya. Nah, maka YouTube kalau nggak salah kalah. Akhirnya hak mechanical itu ada. Digugat waktu digugat. Digugat Nah, ya. Jadi sebenarnya di YouTube itu sendiri ada hak mechanical. Nah, masalahnya YouTuber atau kita musisi banyak yang belum tahu. Selain kita main di YouTube juga harus mainlah di publisher. Ya. Kita harus daftar ke publisher supaya ada hak-hak kita yang YouTube itu harusnya memberikan hak itu. Tapi karena kita belum punya publisher, maka hak kita tidak nyampe. Mandek dananya di YouTube. Mandek ya. Nah, yang saya tahu Kang Ai ya, terkait masalah publisher dan hak cipta nih, kembali ke musisi ya. Kebanyakan teman-teman musisi kita ini, ya kebetulan saya sebagai memang kerjaan saya memang di dunia hukum sebagai advokat. Saya juga musisi gitu. Musisi. Saya bermain musik dari tahun 2005, pensiun 2012 karena memang sudah masuk ke dunia pekerjaan lah kayak gitu, sudah waktunya nggak ada, tapi untuk saat ini masih sering-sering buat lagu gitu. Beliau ini yang saya tahu adalah pengarang lagu juga dan juga pemain bass ya. Iya. Luar biasa. Bukan bass betot. Ya. Kebanyakan yang setahu kita itu teman-teman ini kesulitan dalam mendaftarkan hak ciptanya mereka. Karena pertama, teman-teman kita ini nggak tahu caranya sebagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, biarpun sudah tahu tata caranya, mereka kesulitan harus kemananya. Nah, itulah kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman musisi kita. Terkait contoh gini, ketika ada aturan baru yang mana para musisi juga nggak tahu, atau misalnya kita sebagai orang awam nggak tahu, itu di Indonesia itu ada namanya teori fiksi, Kang Ai. Teori fiksi itu yang teori fiksi itu seperti ini nih. Ketika sesuatu hal yang dikeluarkan oleh pemerintah aturan, maka masyarakat itu harus dianggap tahu biarpun tidak tahu gitu. Nah, itulah teori fiksi. Jadinya ketika seseorang lagunya diklaim oleh orang lain, kenapa tidak didaftarin? Saya nggak pernah tahu ada aturan seperti ini. Saya tidak tahu caranya seperti ini. Ya, kamu kan harus tahu, sudah ada di sini di Indonesia sudah menganut sistem seperti ini. Nah, tapi hal tersebut masyarakat juga banyak yang nggak tahu. Ini hanya segelintir para praktisi hukum dan ahli hukum yang mengetahui tentang teori fiksi. Tapi kalau Kang Ai sendiri kan juga nggak tahu kan ya? Ya, betul. Nah, baru diceritakan. Nah, mungkin permasalahan menurut saya itu permasalahan yang paling krusial dalam dunia musisi sebagai istilahnya teman-teman sebagai pencipta lagu, susah untuk mendaftarkan. Nah, mungkin nanti ke depan ini untuk teman-teman musisi kalau pengen sesuatu atau pengen mendaftarkan karyanya atau ada yang kurang mengerti, bisa nanti tulis di komentar caranya bagaimana, nanti akan kami ceritakan atau akan kami sampaikan, kita berikan masukan hukum gratis, nggak dipungut biaya kok, aman ini. Pokoknya ada pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan kaitannya dengan musik, silakan tanya ke Top Lawyer. Kembali lagi nih terkait publisher. Nah, apa sih keuntungan ketika kita mendaftarkan karya kita itu di publisher? Ya kan, sedangkan terus kita juga apalagi Kang ini seorang konten kreator ya, konten kreator. Nah, kalau YouTube itu kan YouTuber, kalau saya berarti kontainer. Benar, kontainer. Lanjut aja, maaf. Nah, terkait masalah itu kan di situ kan di konten Kang Ai itu di sana kebanyakan tentang musik ya. Musik, edukasi musik lah, tentang tata cara kehidupan, diunggahnya dengan media musik seperti ini gitu. Nah, goalnya Kang Ai nih, apa sih yang Kang Ai targetin dari karya-karya Kang Ai itu yang pertama. Yang kedua, kan Kang Ai ini juga punya Studio 77 Bogor. Nah, kebetulan Kang Ai ini dari tahun berapa Kang Ai buka studio? Itu dari 2004. 2004 Kang Ai ini sudah buka studio. Kebetulan dia arranger juga, dia pencipta lagu juga. Nah, bagi teman-teman atau musisi-musisi yang pengen beli lagu nih, bisa langsung kayak ini, hubungin Studio 77, menyediakan jual lagu putus ya. Siap. Kalau ada yang suka karyanya. Ini kan masalah lagu ini masalah kesepakatan.
kesepakatan itu bisa dibuat tertuang dalam tulisan nanti gitu loh. Nah itu Kang pertanyaan saya yang tadi itu tolong dijawab. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya sebelum ke yang itu. Jadi sebenarnya gini, karena saya memang di dunia musik ini dari tadi saya di awal bilang dari tahun 98 saya sebagai pemain dulu tuh, pemain band. Lalu memang di 2004 saya bikin Studio 77, itu rumah produksi, saya bisa bikin bahkan ada band yang lumayan terkenal yaitu Republik itu bikin di Studio 77 dan saya di situ ikut dalam penggarapan mereka. Nah, jadi kalau saya memang kalau bisa dibilang sebagai pengarang lagu, memang saya juga ada beberapa lagu yang saya karang gitu. Atau arranger memang banyak juga lagu-lagu yang saya aransemen. Yang di aransemen itu memang macam-macam ya, dan saya mau ngasih tahu juga jual putus di sini. Contoh jingle, musik jingle itu kan buat perusahaan. Betul. Nah kalau buat perusahaan kita kan nggak perlu lagi dapat royalti, tapi lagu itu memang eksklusif untuk si produk itu, sehingga kita juga tidak akan berguna lagi buat kita karena itu memang manfaatnya untuk produk. Itu akan jual putus. Tapi kalau misalnya lagu yang kita bikin itu untuk industri musik, maka sebenarnya nggak selalu jual putus, tapi juga ada yang memang si pencipta lagu akan mendapatkan royalti dari setiap penjualan ataupun bentuk-bentuk bisnis dari lagu tersebut. Ada juga memang yang dalam industri rekaman atau dunia industri musik itu memang jual putus bisa juga. Bisa. Saya punya lagu disukai sama orang tertentu, tapi pengen beli putus, jadi nggak ada embel-embel ke belakang ya boleh saja. Tapi memang ada nilai yang berbeda. Betul. Karena itu kita benar-benar menjual karya seni yang sulit untuk dinilai. Nah itu kesepakatan aja. Dibanding kita hanya meminjamkan atau nanti kita mendapat royalti. Kan seperti itu. Kesepakatan itu tidak hanya dari seni seni suara gitu kan, kita bilang seni suara ya. Ada juga dari seni rupa nih. Ketika kita punya karya lukisan gitu, kita jual, ya udah itu menjadi haknya dia. Biarpun itu karya kita akan tercatat itu sebagai karya kita, tapi itu sudah kepemilikan kepada orang lain gitu. Dan hak-hak kayak tadi royalti, mechanical rights, synchronizing dan performing udah kita serahkan. Sudah kembali ke pembeli ya, bukan ke penjual gitu. Nah, betul. Itu yang harus dipahamin sama sahabat Top Lawyer Indonesia. Mungkin ada sebagian teman-teman di sini musisi, mungkin dari penjelasan Kang ini bisa memahami apa yang berkaitan dengan perkembangan musik saat ini. Tapi ada satu lagi tadi yang belum dijawab. Yang pertama itu apa goalnya? Kan? Ya benar, goalnya. Goalnya itu adalah sebenarnya bukan hanya saya, mungkin bagi teman-teman semua. Goal kedepannya bagi kita ini termasuk saya, bagaimana kita para musisi ini juga punya penataan atau cara kerja yang tertata dan sesuai dengan jalur hukum gitu, Sopan. Contoh, kita punya lagu, saya di Arinaga Family, saya bikin lagu, syuting nggak bisa langsung upload, karena saya harus daftarkan dulu di publisher, lalu di digitalnya, di semuanya sudah terdaftar, sudah tertulis, baru saya posting. Karena banyak juga kejadian belum didaftarkan sudah diposting, tiba-tiba ada yang nyaplok. Nah, langsung diakuisisi, dan itu banyak kejadian seperti itu. Nah, oke, dari kejadian seperti itu, apa yang Kang Ai lakukan? Apakah mencari pengacara atau mencari konsultan hukum terkait itu? Nah, sebaiknya begini, kita tentu cari tahu dulu semampu kita. Kenapa lagu kita bisa diambil tanda petik oleh orang lain, ya kan? Kalau masih bisa dibicarakan antara personal, ya kenapa enggak? Misalnya kita kenal yang pakai di telepon bisa dan diajak kerjasama, ya udah kita deal-dealannya gimana. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa ditempuh dengan cara personal, maka sebaiknya memang harus ditempuh melalui lawyer, karena mereka para lawyer ini seperti Mas Topan ini akan lebih paham pergerakan hukumnya seperti apa yang seharusnya dilakukan. Nah, gitu. Mungkin untuk nasihat ke teman-teman musisi apa dari Kang Ai? Terus berkarya dan juga tetap semangat untuk bikin karya-karya atau konten-konten digital di zaman sekarang ini yang lebih bermanfaat tentunya. Ya, untuk teman-teman Top Lawyer Indonesia, pesan dari saya terkait masalah di industri musik. Pertama, ketika mengcover lagu seseorang, alangkah baiknya izin dulu agar tidak merugikan penyanyi dan pencipta lagu. Ketika ingin berkarya untuk dipublish ke media, carilah benar-benar publishing yang terdaftar, ya. Itu yang ketiga, ketika ingin membeli sebuah karya harus benar-benar dilihat karyanya itu siapa penciptanya atau
ingin dipublish ke YouTube, itu harus benar-benar penciptanya siapa, apakah sudah disetujui dengan jalur-jalur mekanisme hukum yang berlaku, jangan sampai melenceng. Karena kalau sudah melenceng, merugikan Anda sendiri, duit sudah keluar, ketika sudah dikomplain, duit akan keluar lagi. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan, karena ini waktu sudah menunjukkan sore ya, jam tapi pemandangan indah juga nih di belakang kita. Indah nih. Kita lagi santai-santai ngopi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada pengen bertanya, nanti tulis di kolom komentar. Kita tunggu, nanti akan kita upload lagi terkait masalah-masalah edukasi hukum lain. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.